Halo everyone, kami dari kelompok 4 kelas 11-3 SMA Negeri 1 Kersana akan melakukan pengolahan sampah yang merupakan implementasi proyek P5 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Kelompok 4 kelas 11-3 beranggotakan Ahmad Cahnur, Sofian Muntazi, Della Novianti, Riana Aprilianti, Widya Ningsih, dan Windiarti. Proyek P5 ini memiliki tujuan yang pertama, menimbulkan rasa peduli terhadap alam, kedua, berpartisipasi dalam pengurangan dan pencegahan pencemaran lingkungan, yang ketiga, munculnya daya kreatif peserta didik, dan yang keempat, munculnya kesadaran untuk melestarikan alam, dan yang terakhir, melatih kerjasama tim yang baik dalam pemecahan suatu masalah. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih lengkap, kita cari tahu yuk, apa itu pengolahan sampah? Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA atau tempat pemrosesan akhir. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan 3 teknik yang dikenal dengan 3 atau 3R, yaitu ngelongi atau reduce, nganggo atau reuse, dan ngolah atau recycle. Pengolahan sampah memiliki beberapa manfaat, diantaranya mencegah pencemaran lingkungan, membuat lingkungan terasa nyaman, bentuk kepedulian terhadap bumi, dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, apa sih vertikultur itu? Vertikultur merupakan teknik cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanaman dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Teknik vertikultur ini sangat cocok dijadikan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di kota, yang memiliki lahan sempit atau bahkan tidak ada lahan untuk budidaya tanam. Jenis tanaman yang dibudidayakan biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, berumur pendek atau tanaman semusim, khususnya sayur seperti seledri, selada, dan lain-lain, dan memiliki sistem perakaran yang tidak terlalu kuat. Keunggulan teknik vertikultur: yang pertama, hemat lahan dan air. Kedua, mendukung pertanian organik. Ketiga, pemeliharaan tanaman sederhana. Dan yang keempat, mudah dibuat. Wadah yang digunakan dalam vertikultur: yang pertama, pipa atau paralon. Kedua, bambu. Ketiga, botol. Dan yang keempat, tali penggantung. Perawatan tanaman vertikultur: yang pertama, menyiram tanaman setiap pagi, jangan berlebihan. Kedua, pastikan tanaman terkena sinar matahari. Yang ketiga, buang daun-daun dan cabang yang rusak secara rutin, termasuk rumput liar. Dan yang keempat, pupuk secara berkala, sekitar 2 minggu sekali ya. Latar belakang kelompok kami memilih pipa dan bambu untuk dijadikan vertikultur yaitu sebagai berikut ya. Desain produk vertikultur dari pipa dan bambu bekas yang kelompok kami buat yaitu seperti ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan vertikultur dari pipa dan bambu bekas yaitu 1. Pipa PVC 4 inci, 2. Bambu, 3. Gergaji, 4. Paku, 5. Palu, 6. Cat kayu warna coklat dan putih, 7. Kuas, 8. Meteran, dan yang ke-9 golok. Langkah-langkah pembuatan: pertama, pemilahan bambu. Kedua, pemotongan bambu dengan gergaji. Ketiga, perakitan. Kelompok saya memilah bambu yang bekas yang sudah berusia tua dan pastikan masih tetap kuat ya. Pada proses pemotongan, potonglah bambu sesuai ukuran yaitu dengan panjang 114 cm.
Setelah bambu dipotong sesuai pola, marilah kita merakitnya. Jika sudah dirakit seperti ini, langkah selanjutnya adalah proses pengecatan. Pengecatan dilakukan dengan menggunakan kuas dengan cat berwarna coklat tua. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan pola pada pipa. Pipa yang akan dijadikan tempat vertikultur tanaman dibuat pola seperti ini ya. Setelah dibuat pola, marilah kita mengecatnya. Saya memberikan cat berwarna putih untuk melapisi pipa bekas ini. Nah teman-teman, inilah tempat vertikultur tanaman yang kelompok saya buat sebelum dicat. Nah, setelah dicat, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Terus kalau catnya sudah kering, kalian bisa merakitnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Untuk ukurannya, kalian bisa baca di description box ya teman-teman. Green living is not just a lifestyle, but a commitment to preserving the natural wonders we enjoy today, so that they can be enjoyed by future generations. Video ini dapat memotivasi kalian untuk terus berkarya sebagai pelajar Pancasila dalam pencegahan dan pengurangan sampah, serta mampu mengubah sampah menjadi suatu barang yang berguna. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Thanks for watching.